Kamu tahu nggak sih mas, kamu ini ngasih nafkah aku 100.000 1 bulan. Hah? 100.000? Iya. Mendingan kamu cerain aja, Ca. Kamu tahu kan, Fa? Zaman sekarang mana cukup 100.000 1 bulan? Semua biaya listrik, biaya laundry, air, semua aku yang tanggung. Perawatanku pun aku tanggung sendiri. Mas, aku nggak mau wargaku itu jadi pengangguran. Lebih baik kamu pergi. Atau enggak aku paksa kamu. Pergi. Ica. Sudah, pergi aja kamu. Pergi. Mulai sekarang aku mau kita cerai. Udah jam berapa ini mau berangkat kerja? Mana panas lagi. Punya suami gak mau kerja, kerjanya cuma jadi tukang dakwah. Capek juga jadi tulang punggung keluarga. Kapan ya punya suami yang kerjanya tetap, gajinya besar? Masa mau perawatan aja aku harus kerja sendiri. Apa aku cari suami lain aja ya? Gak tahu, kalau enggak aku cari selingkuhan aja. Kan zaman sekarang banyak tuh cewek-cewek yang mau jadi simpenan om-om. Nanti deh aku cari om-om. Siapa tahu nemu nih. Tapi kalau ketahuan gimana? Kan suamiku tukang dakwah. Terus nanti ada yang gosipin suaminya tukang dakwah, istrinya malah selingkuh. Nggak apa-apa lah, daripada gak punya duit. Mana cukup gajiku buat foya-foya. Dasar suami so alim. Kok bisa-bisanya ya dulu tuh aku mau punya suami kayak dia. Coba aja kalau dulu aku mau sama suaminya si siapa tuh, pasti sekarang aku sudah naik Pajero. Mau perawatan gak usah mikir 2 kali. Untung aku belum punya anak. Kalau aku sudah punya anak, pasti buat jajan aku harus bagi 2 sama anakku. Siang aku mau berangkat kerja. Oh iya, dompet bil parkir dulu. Mas Fajar. Selamat pagi yang Humairah. Selamat pagi Mas. Gimana, mau ngantor sekarang? Iya, Mas mau keluar? Alhamdulillah, Mas sekarang lagi mau mengisi acara ceramah di rutinan di pendopo Bapak Bupati. Oh iya Mas, sampai jam berapa pulangnya? Kemungkinan bisa sampai malam, kalau nggak sampai malam mungkin sore. Oh iya ya. Daica sendiri sekarang mau ngantor? Iya Mas, mau kantor. Oh iya, mau ngantor ya. Nanti kalau semisal Daica sudah pergi kantor, jangan lupa pintunya dikunci. Oh iya. Terus juga jangan lupa Mas dimasakin ya. Soalnya Mas gak makan di sana. Oh iya Mas. Aku kerja dulu ya, nanti biar kalau mau nyiapin makan ada bahan buat masak. Soalnya kan uangnya habis. Astagfirullahaladzim.
Iya, Mas juga masih belum pegang uang sama sekali, Dek. Mungkin nanti ada rezeki, Mas kasih ya uangnya sama kamu. Oh iya Mas, iya nggak apa-apa. Ya udah kalau begitu, Mas sekarang mau berangkat ceramah dulu ya. Oh iya. Hati-hati ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak punya duit. Mau masak aja gak punya duit. Gimana buat biaya perawatanku? Mana rokku sudah lusuh buat kerja. Kan aku juga pengen beli rok baru. Aku pengen shopping. Dasar suami miskin gak mau kerja. Maunya cuman dakwah hal uhti hal ahiyah. Lama-lama cari gadun aku nih. Mau kemana, Mas? Oh biasa deh. Sekarang kan hari dinas, jadi Oh, mau hari ke balai, ya mau ke balai desa. Ya udah, hati-hati. Karena tadi itu ada tempat-tempat kayak pengumuman gitu, takutnya Mas ditabrak gitu. Sama motor kan di depan tuh banyak mobil-mobil gitu. Ya, Ya aman kok deh. Ngomongnya rapi-rapi dari mana? biasa kencan. Oh kencan. Iya, Oh iya. kencan. Sudah berapa kali? Dari mana? Dapat berapa kali? Ya, maksimal 10 lah. Maksimal 10. 10. Nanti kalau sudah tua, ya cepat terlepas gitu maksudnya ya dia. Ya. Gini Mas, aku wakil dari papaku ya. Gini, Mas kapan yang mau bayar yang itu, yang Mas jadi kades seperti ini? Oh. Kan Iya, aku paham. Maksudnya uang pinjam sama papa gitu. iya, Iya, aku mau ganti, tapi nggak sekarang dulu ya dek ya. Soalnya kan uangnya kalian sendiri. Kan kemarin buat beli gudang, kan perbaikan gudang di belakang. ya. Sekalian perbaikan slab juga kan. Hmm. Nah itu maksudnya. Jadi mau nggak mau uangnya dipakai dulu. Itu bukan papa yang bayar semua tukang-tukang. Iya papa memang, cuma adik tahu sendiri. Uang kakakmu ini juga masuk kan. Ya sekalipun nggak banyak seperti papa. Ya udah, itu sama papa dikasih waktu sekitaran 5 bulan, sekiranya kamu lunas. 5 bulan nggak cukup. Harusnya kamu bilang sama papa setengah tahun, maksimal 1 tahun bisa terkumpul uangnya. Setengah tahun itu kan 5 bulan, Mas. Oh iya, 5 miliar kan banget kan. Ya, udah, aku berangkat dulu ke balai. Ya, hati-hati. Bau kucing. Gak apa-apa. Mas, mau kemana ini jam segini? Istrinya jam segini udah kerja, ini malah keluyuran. Saya mau ceramah, Mbak. Alah, ceramah gayanya kayak orang yang dibayar berapa juta gitu. Bisanya cuman ceramahin di tempat kayak gitu, masjid-masjid gak bisa mimpin istrinya, tapi alah, pimpin juga Mas. Sampean itu jadi kepala keluarga harus cari kerja, biada pengangguran mulu, biada makan ke istri mulu. Diem, Terima kasih, kan? Mbak. Terima kasih. Cari kerja bukan terima kasih. Mau kemana? Saya belum juga ngomongnya, ini sudah main pergi-pergi aja. Gak ada niatan buat cari kerja gitu. Untung aja aku temennya Ica. Kalau aku jadi keluarganya Ica, siapa juga yang sudi punya Dalam pengangguran gini. mampu tidak mampunya suatu keluarga, itu keluarga itu sendiri yang merasakan, Mbak, bukan orang lain. Mbak cuma bisa mengomentari, karena menjadi komentar itu memang sangat baik, tapi tidak menjadi pelaku. Sama saja kita melihat pertandingan sepak bola.
Yang bermain, yang bertanding itu sudah pemain profesional semua. Yang berkomentar belum tentu bisa nendang sepak bola, tapi yang berkomentar lebih pintar dari pemain profesional itu. Alah, nggak usah ceramah. Wah, pagi-pagi gini udah ceramah gitu aja, di sini lagi cari kerja, bukan malah ceramah terus. Makan ke istrinya. Tangan Wah. saya cuma dua, Mbak. Saya tidak bisa menutupi telinga semua manusia yang ada di sini dan yang tidak suka dengan saya. Saya cuma bisa menutup telinga saya, telinga kanan dan telinga kiri. Ya, saya juga tidak menuntut semua warga atau semua orang, semua tetangga di sini bisa menyukai saya. Seperti Mbak, saya tidak bisa menuntut ataupun memaksa hak suara Mbak untuk menyukai saya. Kalau Mbak memang sudah dasarnya benci terhadap saya, ya mau seperti apa lagi? Sudah, jangan ceramah-ceramah terus. Gak ada kepikiran buat cari kerja apa gitu? Ceramah terus. Apa gunanya coba? Hidup ini cuman yang dicari adalah nasi satu piring, Mbak. Jadi kita selayaknya kerja ya cuman mencari nasi satu piring. Terlepas nantinya lebih atau terlepas nantinya ada rezeki lebih, berarti tandanya untuk kita berbagi terhadap sesama. Sok-sokan nasehatin. Kerja, makanya kerja. Assalamualaikum. Alah, sok-sokan ceramahin saya lagi. Makan sepiring buat apa? Untung si Ica tuh ya, bukan untung apes malahan. Mendingan aku ke Ica dah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ayo Mas, penjemputan sudah siap. Saya di belakang aja ya. Kalau di depan bukan muhrim. Baik. Halo, Cak. Loh, Mas, kamu ngapain kesini? Jemput kamu. Jemput aku. Hah? Kalau ketahuan suamiku gimana? Kan kita satu kantor, Cak. Ya satu kantor, masa berangkat bareng? Kan gak enak Mas kalau diomongin sama tetangga. Nanti tetangga kalau ngomong gak enak, nanti dibikin enak, Cak. Nah, Dibikin enak. Kamu nggak tahu tetangga sini kalau disuruh ngegosip tuh ya, kayak kayak apa itu? kayak hot news. Apa itu hot news? Ya berita yang hot itu. Oh, berita yang hangat-hangat. Betul, Yang panas-panas. betul. Berarti kamu suka yang panas-panas dong? Hot dog mau? Hah? Mas, Apa, Cak? kamu yakin kita berangkat bareng? Bang, Cak. Sekalian aku kan ada rezeki sedikit, Cak. Masa nggak bagi-bagi? Yang benar. Iya. Kamu mau makan spaghetti? Aku mau jajan yang banyak, mau shopping, mau perawatan. Kalau kamu mau, ayo. Kalau kamu nggak mau, ya udah, nggak usah. Sebagai Pak Kades yang baik hati dan tidak sombong seperti aku, Cak, aku harus menafkahi gitu, Cak. Kalau boleh. Kalau ada nggak apa-apa. Kalau ada nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada, Cak. Kalau nggak ada, ngapain juga aku milih kamu, Mas? Oh iya. Mending aku sama suamiku. Oh, Kalau iya. sama-sama miskin. Oh gitu, Cak. Zaman sekarang tuh realistis aja, Mas. Kalau nggak ada duit, mah aku nggak kira mau. Ngapain makan cinta? Kurus kalau makan cinta. Ini Semua kamu- itu butuh duit. Tapi kamu tetap gemuk ini, Cak.
Itu berarti kamu makan apa? Food? Makan batu. Oh, makan batu. Ada aja kamu. Ya udah, ini mau berangkat sekarang, Cah. Iya. Oh iya Mas, kan kamu baik nih. Ambilin sandalku dong di depan. Ini Pak Kades. Udah cepetan. Yang warna krem. Loh. Bukan, ini kan sandal suamiku, Mas. Oh. Yang kayak gini, Mas. Aku kantor pakai kayak gini. Salah kan? Bentar, Cah. Sandal suami kamu, sandal jepit model beginian. Iya. Sandal kamu seperti sepatu kaca Cinderella. Ya dong. Buset. Ya udah Mas, cepet ditukar, ntar kesiangan. Ya. Jelek sekali, Cah. Punya siapa yang jelek? Enggak, maksudnya sandal jepit itu. Ya udah, nanti belikan aku sandal. Salah siapa ngatain sandalku punya jelek? Kamu. Ya nggak mau tahu, pokoknya aku mau beli sandal, beli baju, beli rok, beli makeup ke salon, bentar. makan yang enak. Kamu mau ke balai desa, mau kenapa pakai rok itu? Mana rok kamu? Perasaan kemarin Nggak masih punya ada. rok aku Mas, makanya pakai ini. Ya udahlah, kan cuman ngisi data diri. Lagian juga di kantor cuman tidur. Kan dananya dipakai buat poya-poya, jadi kita nggak usah ada project. Ya itu pekerjaan kamu, aku nggak ikutan ya. Aku firasat gak enak sama Mas Jack. Kadang dia orangnya agak belok-belok dikit gitu ya. Apa aku buntutin dia ya? Sekiranya aku itu tahu pekerjaan dia itu ngapain aja di sana. Kalau sampai dia nyeleneh, tahu sendiri aku. Buset, jalannya susah. Aduh. Loh, Mas, kok berhenti? Iya, panas. Panas. Makanya berhenti. Oh ya. Itu bisa lembut ke wajah, pakai itu ya. Gini ya. Kenapa kamu ajak berhenti di sini? Biar nggak ada orang yang lihat kalau kita ngomong berdua. Oh, emang apa yang mau diomongin? Gini Cah, aku itu pengen kamu ngajak jalan-jalan. Ngajak jalan. Ya refreshing, piknik. Tapi kan kuliner. aku punya suami, Mas. Suami kamu kan nggak bakalan tahu, Cah. Lagian kan suami kamu ya gini loh, Cah. Maksudku pengennya sih ngajak kamu ya ke hotel. Atau Ke enggak hotel. maksud aku ke apartemen, istirahat di sana, makan-makan gitu, bisa enak-enak gitu. Tapi ya nggak di daerah sini juga gitu. Kamu paham kan maksudnya? Biar nggak kelihatan orang sini juga gitu, Cak. Iya, paham. Tapi gimana kalau semisal suamiku tahu? Nggak bakal tahu lah, Cak. Kan kita nggak di kota ini. Paling-paling di kota sebelah. Lagian sekalipun tahu suami kamu itu bisa apa, sedang aku di sini kan Pak Kades bisa berbuat apapun. Jadi aku bisa, suami kamu itu nggak bisa apa-apa, nggak ada gunanya. Oh iya juga ya, Mas. Kan kerjaan suamiku cuman ngasih dakwah di masjid-masjid. Bosen aku. Emang dapat apa kalau di masjid itu? Dapat hikmahnya aja. Dapat hikmahnya aja. Uangnya? Nggak ada. Oh, nggak ada uangnya. Terus kamu makannya gimana, Cah? Ya kan aku kerja, Mas. Ya pakai uangku lah. Berarti kamu itu tulang punggungnya keluarga. Iya. Kasian sekali kamu hidupnya, Cah. Nah, gini, Cah. Gimana kalau kamu aku ajak nikah, mau, Cah? Boleh deh, boleh. Ya, Tapi jangan boleh. gimana boleh. suamiku? Ya, kamu ceraikan dulu, Cah. Suami kamu itu. Oh, mau Bang. diceraikan.
Iya. Ya deh boleh Mas. Daripada aku cuman makan dakwah tiap hari kan aku bosen ya. Aku juga butuh duit. Ya udah deh, boleh. Ca, kamu kan belum jawab. Gimana Ca? Yang masalah itu, yang masalah apartemen, jadi nggak? Gini Mas, kan cuman keluar kota ya nanggung. Hah? Lagian juga kamu kan banyak duitnya, kenapa nggak sekalian ke luar negeri aja? Kan kalau di luar negeri itu tempatnya mewah, banyak tempat-tempat bagus, dan nggak kira ada yang kenal sama kita di sana. Maksud kamu Kita sewa apartemen di luar negeri, gimana? oh kayak artis-artis itu ya? Nah, iya betul. Ya, aku mau Ca. Kan ideku Oh masuk iya. akal. Iya betul. Tapi jangan sekarang Ca. Soalnya kan masih ada pekerjaan kita. Aku sih pengennya coba-coba Ca. Kamu nggak pengen nyoba? Boleh deh. Boleh. Ya udah kan suamiku keluar. Mending terus? kita di rumahku aja, oke? Hah? Jadi nyobanya di rumah kayak kamu? Hah? Iya. Serius Ca? Iya, cepet. Keren. Assalamualaikum. Ica. Assalamualaikum. Kok nggak ada orang ya? Pintunya sudah ditutup lagi. Apa jam segini Ica belum pulang kerja ya? Assalamualaikum. Ica. Masih di kantor paling ya. Yaudah deh, duduk sini aja dulu. Kok bisa sih si Ica tuh mau ke tukang ceramah tuh? Sudah pengangguran, udah punya bayaran lagi, paling cuma dapat bingkisan. Tiap hari masa mau makan bingkisan. Ica nggak mau cari suami yang lain apa buat memperbaiki hidupnya sama Pak Kades gitu? Sama tukang ceramah. Loh, kok ada Mbak Iva? Ngapain? Iva, kamu ngapain di sini? Aku sehat. Alhamdulillah sehat. Baru pulang kerja emangnya kamu? Iya, dari kantor. Kamu tahu nggak, Ca? Kenapa? Suami kamu itu loh dijemput sama cewek. Hah? Hijab lagi. Sama cewek? Iyalah, aku kelihatan tuh di situ. Waalaikumsalam. Kamu tahu nggak? Dia itu tadi pamitnya mau ke pengajian, mau ngisi acara di sana. Kok sama cewek berhijab? Iya, dijemput tadi. Jangan-jangan dia itu pacaran lagi sama ustazah di sana. Awas aja. Bagus. Kenapa bagus? Iya, sudah pengangguran, makannya ke Ica masih selingkuh lagi. Kan? Ica, apa kamu nggak mau ganti suami gitu? Sama Pak Kades. Pak Kades. Ya juga ya. Ica, kalau kamu tetap sama dia, nanti rumah kamu ini bisa dijual. Dia kan tidak punya uang, dia pengangguran. Dapat dari mana coba? Iya ya. Dia aja rumah numpang, makan numpang, semua aku yang bayar, uang listrik, biaya air semua aku yang bayar. Sekarang masih selingkuh. Masih selingkuh. Dasar, awas saja dia kalau nanti pulang ya. Nanti lama-kelamaan kamu yang diusir dari sini, malah bawa selingkuhannya lagi ya Pak ya. Bisa jadi itu. Ya itu. Ica. Nanti pas aku nasibnya kayak istri-istri di Indosiar. Yang seperti apa itu? Ikan teri yang terbang itu. Yang itu. Ku menangis gitu. Jangan sampai deh Ica. Aduh. Awas saja nanti dia pulang ya. Bergedel, jadi maksudnya jadi bergedel. Ca, Kesel aku nih. Pokoknya kamu harus kasih pelajaran. Kenapa? aku kan sudah bilang tadi Ca.
kenapa aku harus gini. Makanya kamu tuh nikah sama aku. Ceraikan soalnya kamu. Jadi aku bisa. Ya udah, kan bisa jadi alasan nanti buat aku nikah sama kamu. Nah itu baru tuh. Ini masih jam 4 lagi. Biasanya dia pulangnya sore. Tapi katanya tadi bilangnya mau pulang malam. Pasti tuh selingkuh tuh sama cewek itu. Apa jangan-jangan biasanya dia pulang sore, alasan pulang malam biar dia ke hotel pacaran sama ustazah itu. Nggak salah lagi. Pokoknya kamu harus kasih pelajaran kalau dia datang ntar lagi. Kamu harus cerai sama dia. Nah, Saja ya, dasar. nomor Cewek rekening miskin. kamu berapa, Iva? Hah? Nanti saya kirim ya Pak ya. Oh iya, kamu kan masuk ke aku nggak kelihatan. Nah, masuk ke grup ini kan ya kamu ya? Iya. Nah, nanti kamu kirim nomor dana kamu atau rekening kamu ya ke sini ya. Buat apa? Ya. Hah? Buat apa? Ya, karena dia baik orangnya. Sudah memberitahukan kabar gembira sama kamu kalau suami kamu itu kan selingkuh. Gitu. Sering-sering kamu ya, gitu ya, Iva. Siap Pak. Mendingan kamu nikah sama dia aja. Nah, betul itu. Biar hidup kamu tuh menjamin ke depannya ada sama tukang ceramah yang sok suci itu. Iva, Ya. nomor token kamu berapa? Itu Pak. Oh, yang ini. 100.000 cukup 1 bulan. Cukup banget loh Pak. Oh iya. Dah. Oh kan? Apalagi ke hidup kamu pasti menjamin dah pokoknya Ica. Udahlah, mendingan kamu cerai aja sama tuh apa sih yang tukang ceramah-ceramah gitu. Kerjanya. Tunggu aja ya, dia datang ntar lagi. Tak Pokoknya benci sama aku. Alhamdulillah, stop di sini. Baik, Mas. Saya terima kasih banyak ya Mbak. Mbak sudah mengantarkan saya sepulang dan seperginya saya untuk berceramah. Oh ya Mbak, acaranya kok tiba-tiba sebentar banget tadi ya? Saya juga nggak menyangka, Mas. Saya pikir acaranya akan sampai malam. Tapi ya mungkin ini udah jalannya dan kendaeng di atas akhirnya pulangnya lebih awal. Terima kasih ya Mas, karena Mas Fajar ini telah menginspirasi semua banyak masyarakat, terutama di kota ini, Mas. Karena saya yakin ketika Mas Fajar sudah mendapatkan jabatan ini, saya yakin warga-warga di sini akan lebih maju. Alhamdulillah Mbak. Saya juga tidak mengerti kenapa Bapak Gubernur sama Bapak Bupati memberikan jabatan yang sangat penting bagi saya. Sampai-sampai mobil yang saya tumpangi sekarang adalah mobil dinas saya. Dan saya juga diberikan rumah dinas yang layak, bahkan sangat lebih dari layak, sangat besar sekali. Ya, mungkin itu udah memang rezeki Mas Fajar. Sekali lagi, saya terima kasih banyak. Sama-sama. Saya di sini hanya sebagai perantara, Mas. Ya sudah, kalau begitu, saya mohon pamit. Saya juga barusan minta maaf. Saya tidak bermaksud mau lancang sama Mbak karena satu mobil. Saya juga duduk di belakang. Iya, nggak apa-apa. Saya mengerti. Saya mohon pamit ya. Mbaknya gak langsung ke rumah saja? Jangan Mas, saya masih ada Zoom meeting bentar lagi di mobil. Nggak enak kalau sampai melewatkan kajian-kajian. Oh iya. Tapi saya pasti akan mampir ke rumah Mas Fajar. Ya. Tahu kan alamatnya? Iya benar. Kebetulan yang mempunyai alamat Mas Fajar pengawal yang di belakang.
Oh iya. Berarti kalau begitu saya tunggu secepatnya di rumah ya. Baik. Saya ada beberapa sebagian berkas-berkas sekaligus kitab-kitab sekaligus pakaian-pakaian saya untuk dibawa ke rumah dinas. Baik, siap Mas Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak Novi. Ya. Kak telepon ah. Assalamualaikum. Itu suami kamu datang. Waalaikumsalam. Ada Pak Kad, biasa ada tamu. Masuk, ayo masuk. Kita bertamu di dalam. Nggak usah mas. Oh iya, aku mau nanya. Ini kan udah lewat 1 jam. Emang kamu dari mana sih mas? Dari ceramah kantor pendopo bupati. Ceramah? Apa ketemuan sama cewek berhijab? Kebetulan juga dia juga teman Mas waktu mondok di Mesir. Temen? Mas, kamu inget nggak? Kita itu dari dulu berawal dari temen. Aku denger dari temanku katanya kamu dijemput sama cewek berhijab itu naik mobil. Jadi yang menyupir yang berhijab itu pakai jeep besar, sedangkan Mas itu ikut di mobil di belakang, mobil hitam. Jadi kita beda mobil. Di belakang itu bodyguardnya. Kalau di depan itu memang perempuan berhijabnya. Alah, bohong paling Ica selingkuh nih paling nih. Kamu sudah pengangguran, main wanita lagi. Alah. Kamu tahu nggak sih mas? Kamu ini ngasih nafkah aku 100.000 1 bulan. Hah? 100.000? Iya. Kamu tahu? Cukup. Semua biaya listrik, biaya laundry, biaya air, semua aku yang tanggung. Perawatanku pun aku tanggung sendiri. Mendingan kamu cerain aja, Ca. Kamu tahu kan, Fa? Zaman sekarang mana cukup 100.000 1 bulan? Mas, aku nggak mau wargaku itu jadi pengangguran. Lebih baik kamu pergi. Atau enggak aku paksa kamu. Pergi. Ica. Sudah, pergi aja kamu. Pergi. Mulai sekarang aku mau kita cerai. Sudah. Gara-gara cowok sialan pergi kamu dari sini. Ini rumahku. Mau cuma numpang. Pembawa sial. Bawa sial. Ingat, istrimu akan jadi istriku. Cah. Sebaiknya kamu cerai aja, Ca. Iya kan? Ya betul. Ya, makanya Fah, kan aku tadi sudah minta cerai sama suamiku. Aku juga bosan hidup miskin. Keputusan kamu itu udah betul banget. Iya kan, Pak? Ya. Untung aja aku dikasih warisan rumah ini sama orang tuaku. Kalau enggak mungkin aku sudah tinggal di kolong jembatan. Terus dia kalau diusir mau tinggal di mana, Cah? Ya udah aku nggak ngurus. Dia mau tinggal di mana? Dia mau tinggal di kandang kambing, kandang ayam, kandang semut, kandang gajah. Terserah dia. Yang penting aku nikah sama kamu. Oke. Cah, kita bulan madu dulu. Gimana? Kamu pengen kita bulan madu kemana? Kan aku sudah bilang tadi mas, Ke luar negeri. aku mau ke luar negeri. Cari villa yang paling besar, paling mewah dan paling mahal. Kalau perlu bawa villa luar negeri, kita kita. Boleh juga. Kamu mau ikut nggak? Ikut dong. Masa cuma satu kamar tidak mampu? Bukan bulan madu dong namanya. Jadi tukang pegang tasku. Oh, boleh. Oke kan? Ya udah, nggak apa-apa ikut. Sekalian bawa keluarganya juga nggak apa-apa. Makasih, Pak. Kamu nggak salah pokoknya, Ca. Iya dong. Oh, kamu nggak salah tuh buang si miskin tuh. Emang aku nggak pernah salah pilih keputusan. Cah, itu mobil bagus. Iya. Itu tamu kamu, Cah. Enggak, aku nggak pernah punya Sejak kapan kamu tamu. punya tamu? Keluargamu mungkin. Enggak. Bentar. Bentar. Loh, Bukannya itu mantan suami kamu, Cah? iya. Itu mantan suamiku.
sama cewek simpanannya. Nah, betul kan? Tadi kamu kelihatan sama cewek itu. Itu tuh yang jemput. Betul kan, Cah? Assalamualaikum. Aku datang Waalaikumsalam. sini untuk mengambil baju-baju aku. Dan aku datang sini untuk mengambil barang-barang aku. Di dalam agama, suatu perceraian itu sangat dilarang. Tapi bagaimana sudah mau dilanjutkan kalau kamu sendiri sudah bermain serong dengan Pak Kades? Oh, jadi ini selingkuhanmu. Ustazah itu. Mbak pasti salah paham. Saya adalah staf gubernur dan saya adalah orang kepercayaannya. Dan suami Mbak telah dilantik oleh gubernur untuk menjadi seorang DPR. Aku memang tidak bilang sama kamu, Ica, bahwa aku diberikan kepercayaan mandat untuk mewakili rakyat. Dan aku juga akan melaporkan pihak-pihak kades-kades yang korupsi dan melakukan wewenang yang melakukan tindak semena-mena terhadap kekuasaannya atau terhadap jabatannya. Dan aku juga akan mengaudit semua dana-dana desa. Begitulah rezeki Ica. Terus gimana nasibku? Nanti aku dipecat. Sudah ya? Tadi kamu ngomong sama aku kalau gajiku atau kalau aku cuma memberikan kamu uang bulanan 100.000 rupiah selama 1 bulan. Dan sekarang tanpa diketahui rezeki itu datang dengan sendirinya. Sebetulnya aku pulang ke sini aku udah ingin memberikan kabar yang sangat baik. Karena yang namanya orang untuk menuju kesuksesan atau orang yang menuju untuk dapat rezeki itu butuh proses. Bukan hanya sekedar berdoa, tapi harus kerja nyata. Dan untuk Pak Kades, saya juga mohon maaf sama sekali sama Pak Kades. Kalau Pak Kades sudah saya laporkan terhadap pemerintah setempat karena Pak Kades menggoda istri saya, sedangkan Pak Kades sudah memiliki istri. Dan oh ya, siapkan bilang sama Pak Gubernur, saya meminta bantuan untuk berkomunikasi lagi sama Bapak Bupati untuk meminta data-data Bupati yang untuk desa-desa yang kepala desanya korupsi. Iya, baik, nanti saya sampaikan. Mas, ngapain di sini, Mas? Loh, siapa lagi dia? Mohon maaf, Bapak dengan siapa? Saya adiknya masjid, Pak. Pak adik kandungnya. Bukan, ini sama papaku ditemui di kolong jembatan. Dia mau menjabat sebagai kades. Dia pinjam uang pada papaku. Ya ceritanya panjang. Jadi ini Mas angkat. Oh, berarti dia adalah anak angkat dari Bapak Jenengan. Ya itu. Tunggu. Terus? Berarti dia calon itu pakai uang bapak kamu? Betul. Dan kamu mau kawin lagi? Hah? Kawin lagi? Ya, betul. Gitu. Ya udah, kalau mbaknya mau sama Mas Jack, saya serahkan pada mbaknya. Gimana? Enggak, aku gak mau. Tambah miskin. Ya sudah kalau begitu. Saya mau mengambil baju-baju saya. Permisi Pak. Ini data-data kades yang bermasalah Pak. Oh, berarti kamu juga termasuk kades yang bermasalah. Dan ternyata kamu juga termasuk kades yang korupsi. Ya sudah. Tunggu pihak pemberantasan semuanya untuk menyeret kamu terhadap pihak yang berwajib. Karena kamu sudah memakan hak-hak rakyat. Termasuk kamu juga akan nantinya diperiksa. Karena mungkin aliran dananya akan masuk ke kamu. Ya sudah. Ivan, terima kasih atas hinaan cacian dan kamu, dan terima kasih juga kamu sudah menjadi bagian dalam hidup aku. Ya sudah, saya nggak jadi untuk mengambil baju-baju di rumah saya karena takutnya termasuk audit dari korupsi dari dana desa. Ayo. Aduh Ica. Mbak, saya nitip emas saya ya. Enggak, aku gak mau, enggak. Ih, so miskin. Maksud kamu apa? Kamu ngajak aku liburan ke luar negeri, kamu ngajak aku buat beli apartemen buat aku, tapi ternyata kamu korupsi. Aku gak mau ya ikut-ikut sama masalahmu. Aku gak mau. Mulai sekarang kita putus, kamu pergi dari sini. Sudah pesan. Pesan apa? Enggak, batalin. Pergi. Dasar jauh miskin. Aduh Ca, kok tambah miskin sih? Lama-lama aku stres. Mendingan kamu sama suami kamu, sekarang dia DPR. Mendingan kamu kejar dia dah. Sekarang Udah, yuk. kamu gimana sih? Kok tambah miskin?